Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang penderitaan yang bisa memurnikan dan mengubahkan hidup kita. Kalau saat ini kita tahu yang namanya kata menderita, itu pasti tidak ada orang yang menyukai dengan yang namanya penderitaan. Bahkan mungkin kita akan berusaha untuk menjauh dari yang namanya penderitaan. Akan tetapi, suka tidak suka, menderita adalah kenyataan di dalam kehidupan ini. Mungkin saat kita tiba-tiba mengalami kerusakan mobil, mengalami keluarga sakit, mengalami kehilangan pekerjaan, kecelakaan yang tidak bisa mungkin kita hindari. Nah, tapi di dalam hidup ini perlu kita memahami bagaimana makna dari penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi seharusnya penderitaan itu akan memurnikan dan mengubahkan hidup kita. Memang menderita itu pahit dan tidak menyenangkan. Namun penderitaan adalah alat Tuhan untuk memurnikan dan mengubahkan hidup kita. Seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan menggunakan rasa sakit dan masalah yang kita hadapi agar kita bisa bertumbuh bersamanya. Seperti kata Paulus yang tadi kita dengar, bahwa penderitaan akan menghasilkan ketekunan, ketahanan, dan pengharapan. Adanya derita menyatakan siapa diri kita sebenarnya, akan menyingkapkan kelemahan kita, sehingga kita bisa semakin berharap pada Tuhan dan bergantung lebih lagi pada pribadi Tuhan. Lagi pula, Tuhan juga berjanji bahwa Ia akan memberikan jalan keluar ketika kita berada dalam masalah, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13-16. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita bahkan di saat-saat terendah, dan pada akhirnya semua akan berujung pada kebaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti dalam penderitaan itu akan membentuk hidup kita. Seperti tokoh Alkitab yang ada, kita akan belajar teladan dari tokoh Alkitab yang bertumbuh lewat penderitaan. Dan ada 3 tokoh Alkitab yang bisa kita teladani di dalam yang namanya penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Ayub. Ayub adalah orang yang hidup benar, tapi dia mengalami penderitaan. Dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Harta, keluarga, bahkan kesehatannya juga direnggut. Bayangkan betapa besar penderitaan Ayub. Namun demikian, Ayub tetap bertahan dalam imannya. Dan pada akhirnya, diberkatilah Ayub malah 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan Ayub membuat ia semakin mendalam dalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Tuhan. Ia pun mengenal Tuhan yang sebenarnya, bukan menurut kata orang. Dari Ayub kita belajar bahwa penderitaan itu malah akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Akan lebih kita mengenal kepada Tuhan. Dan kita akan tahu siapa diri Tuhan menjadi lebih jelas. Sehingga kita mampu menyembah dan percaya kepada Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Tokoh yang kedua adalah Yusuf. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Dalam penjara, Yusuf menderita, namun tetap bertekun dalam imannya. Setelah melalui banyak proses, Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir dan digunakan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, termasuk saudara-saudaranya dan orang tuanya yang pernah mungkin dia tinggalkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yusuf membentuk karakternya menjadi seorang pemimpin dengan karakter yang kuat, namun penuh kasih. Boleh jadi semua rasa sakit yang kita alami adalah persiapan Tuhan seperti Yusuf untuk pekerjaan yang lebih besar. Suatu saat kita akan melihat gambaran besarnya dan mengerti apa rencana Tuhan.
Jadi kalau mungkin kita mengalami sesuatu saat ini, kemungkinan kita alami seperti Yusuf untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Dan tokoh ketiga yang perlu kita teladani di dalam masalah penderitaan adalah Paulus. Paulus ini dulunya dikenal sebagai Saulus yang menganiaya jemaat mula-mula dengan hebat. Siapa sangka ia kemudian menjadi salah satu penginjil paling besar setelah berjumpa dengan Yesus. Dalam pelayanannya Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dipenjara, disiksa, bahkan hampir mati, Bapak Ibu Saudara. Namun penderitaan tersebut membentuk Paulus menjadi pribadi yang teguh dan berdedikasi pada Injil, menjadi semakin mirip Kristus dalam pengabdiannya. Penderitaan Paulus membuatnya teguh berpegang pada firman Tuhan. Penganiayaan dan kesulitan yang Paulus alami itu membuatnya berpegang pada Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Hari ini, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Diri kita sendiri atau Tuhan? Ketika masalah datang, itulah sebuah kesempatan untuk kita melihat bahwa hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Perlu kita mengerti, derita kita bukan beban. Melalui kisah Ayub, Yusuf, dan Paulus, kita melihat bagaimana Tuhan mengubah penderitaan menjadi alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan iman kita, membawa kita lebih dekat dan semakin mirip dengan Kristus. Maka dari itu kita diingatkan juga oleh 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kiranya kita bisa melihat penderitaan bukan sebagai sebuah beban, tetapi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan semakin mirip dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, Anda yang mungkin mengalami masalah, Anda mungkin yang saat ini mengalami cobaan, mengalami penderitaan. Saya akan berdoa, Tuhan berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang mengalami mungkin cobaan dan penderitaan. Mungkin kami tidak tahu apa itu maksud Tuhan. Tapi yang kami percaya adalah dengan penderitaan yang ada, biar kami semakin mendekat pada Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan. Dan suatu saat kami akan melihat rencana Tuhan yang besar digenapi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, biar semakin kami semakin mengasihi Tuhan dan mirip kepada Kristus. Karena kami percaya lewat penderitaan kami semakin dibawa untuk mengenal kuasa Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.